Halo pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Febrian Ahmad. Kami akan hadirkan informasi terkini terkait dengan persidangan atas kasus obstruction of justice atas meninggalnya Brigadir Yosua langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk informasi selengkapnya, kami telah bergabung dengan jurnalis MGN Gema Tanjung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gema, bagaimana dengan kelanjutan sidang pada hari ini? Apakah ada saksi yang baru yang dihadirkan? Ya, selamat siang Febrian dan juga pemirsa. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan untuk saksi mahkota Cuk Putranto atas terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sebelumnya, saksi mahkota ini diperiksa adalah Irwan Widianto tadi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat dan skor hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini pihak jaksa penuntut umum masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi Cuk Putranto. Tadi pemeriksaan dibuka dengan pertanyaan dari JPU apakah Cuk Putranto di tanggal 8 Juli 2022 mengetahui terkait dengan kejadian penembakan atas Brigadir Yosua. Pada pemeriksaan, Cuk menjelaskan di tanggal 8 Juli 2022 ia tidak mengetahui adanya penembakan polisi antar polisi waktu itu. Ia mengatakan bahwa awalnya ia menerima telepon dari Karo Provos Beni Ali sekitar pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu Beni Ali menanyakan posisi dan juga keberadaan dari Cuk Putranto. Ketika Cuk Putranto bertanya kembali apa kebutuhan dari Beni Ali kemudian menutup telepon dan tidak lama terdakwa Hendra Kurniawan pun menghubungi Cuk Putranto atas pertanyaan yang sama. Dan tidak lama dari telepon tersebut, telepon dari Hendra Kurniawan pun juga ditutup tanpa adanya keterangan mengapa Hendra menghubungi Cuk Putranto. Kemudian akhirnya Cuk Putranto menghubungi Espri atas nama Edwin. Ia pun mendapatkan informasi bahwa di kediaman Verdi Sambo pada saat itu dikatakan ada provos yang membawa senjata laras panjang ke kediaman Verdi Sambo. Kemudian Cuk Putranto pun akhirnya meminta keterangan lebih lanjut kepada anggota polisi lainnya yaitu Adzan Romer, ADC-nya Verdi Sambo, dan ia juga kemarin menghubungi juga ADC lainnya atas nama Daden. Ia mendapati informasi bahwa tidak ada kejadian apapun yang terjadi di rumah Verdi Sambo, terutama informasi yang ia dapatkan mengenai adanya provos yang membawa senjata laras panjang. Tetapi karena Cuk Putranto kala itu masih penasaran terhadap telepon yang diterimanya ketika Beni Ali dan juga Hendra Kurniawan menelpon dirinya, akhirnya Cuk Putranto berinisiatif mendatangi kediaman Verdi Sambo sendiri. Ketika tiba di lokasi, ia pun melihat sejumlah sosok di kediamannya Verdi Sambo. Ia melihat ada AKBP Ari Cahya, ada Ricky Rizal dan juga ada Yogi begitu. Ia kemudian ketika datang ke rumah Verdi Sambo, menemui Verdi Sambo, kemudian Verdi Sambo ini menyuruh Cuk untuk masuk ke dalam rumah dan melihat ke area TKP penembakan. Cuk Putranto pun terkejut karena melihat adanya anggota polisi yang tergeletak jatuh di bawah tangga, tetapi ketika itu Cuk mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa sosok yang tergeletak di dalam rumahnya. JPU pun bertanya apakah ia mengetahui bahwa saat itu anggota polisi tersebut sudah meninggal dan apakah ada percikan darah ketika polisi tersebut tersungkur di lantai, tetapi Cuk mengatakan tidak melihat apapun karena setelah melihat adanya anggota polisi yang tersungkur di lantai, ia pun langsung diarahkan Verdi Sambo untuk keluar rumah dan juga mendampingi Verdi Sambo sampai akhirnya pihak dari Inafis Polres Jakarta Selatan datang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut di kediaman Verdi Sambo. Febrian. Ya, Gema, sebelum Cuk Putranto ada juga Irwan Widianto yang pada hari ini juga menjadi saksi. Apakah sepanjang kesaksian dari keduanya ada hal-hal yang berbeda antara BAP ataupun dengan kuasa hukum dari masing-masing terdakwa? Ya, Febrian, dari kesaksian Irwan maupun Cuk sejauh ini memang belum ada perbedaan dan belum ada
hal yang diberatkan oleh pihak kuasa hukum, karena tadi di pemeriksaan pertama Irfan Widianto menjelaskan bagaimana dirinya ketika diperintahkan oleh atasannya yaitu Agus Putranto begitu untuk mengambil CCTV ataupun DVR dari Duren 3 Jakarta Selatan. Memang Cok Putranto ini sempat bertemu juga dengan Agus Nurpatria ketika berada di lokasi, tetapi kala itu masing-masing dari terdakwa tidak mengetahui sebenarnya tujuan dari pengambilan CCTV tersebut. Mereka hanya diperintahkan oleh Verdi Sambo melalui Agus Nurpatria untuk mengamankan DVR dari CCTV tersebut dan diamankan ke pihak Barreskrim begitu, tetapi mereka tidak mengetahui apa sebenarnya isi dan juga tujuan dari pengamanan CCTV tersebut. Febrian. Baik, terima kasih Gema Tonjong atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, nanti kami akan update lagi informasi dari Anda.